Perkenalkan, nama saya Davila Wasiu Fauzia dengan NIM 25011050004. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan software matematika yaitu Kebri 2 Plus. Kebri 2 Plus itu kira-kira apa ya? Ya, Kebri 2 Plus merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pembelajaran geometri, khususnya geometri 2 dimensi. Dengan menggunakan software ini, kita dapat membuat berbagai bentuk geometri seperti titik, garis, segitiga, lingkaran, serta bangun lainnya secara lebih interaktif dan visual. Selain itu, Kebri 2 Plus juga memungkinkan kita untuk mengamati perubahan suatu bangun secara langsung. Misalnya, dengan menggeser titik tertentu sehingga kita dapat memahami konsep geometri dengan lebih mudah dan jelas. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada kalian menu dan tools apa aja sih yang ada di Kebri 2 Plus. Oke, berikut adalah menu-menu yang ada di Kebri 2 Plus. Di sini ada menu file yang meliputi New, Open, Close, Save, Save As. Lalu di sini kita bisa ekspor dengan format HTML, PNG, juga TXT. Lalu ada Show Page, Page Setup, lalu ada Print, dan terakhir Exit. Selain menu file, di sini juga ada menu Edit yang meliputi Undo, Cut, Copy, Paste, Clear, Select All, lalu ada Replay Construction, lalu ada Refresh Drawing. Lalu kita ke menu Option. Ada Show Attributes, Show Figure Description, Preference, Tool Configuration, lalu ada Language, dan terakhir Font. Lalu menu session yang meliputi begin recording, read a session, print a session, previews, dan terakhir next. Lalu menu window, di situ ada cascade, tile horizontally, tile vertically, dan close all. Selanjutnya ada menu help, di situ ada help, assistant, lessons, about Kebri 2 Plus. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tools apa aja sih yang ada di Kebri 2 Plus ini. Yang pertama ada pointer. Pointer berguna untuk memilih dan memindahkan objek menggunakan kursor. Lalu ada rotate yang berguna untuk memutar suatu objek. Lalu ada dilate, digunakan untuk mengubah ukuran objek. Lalu ada rotate and dilate untuk memutar sekaligus mengubah ukuran objek dalam satu gerakan kursor yang sama. Lalu di sini ada point toolbar. Di sini ada point untuk membuat titik bebas di bidang kerja. Lalu ada point on object untuk membuat titik yang berada di atas objek. Lalu ada intersection point untuk membuat titik berpotongan dari dua objek. Lalu ada lines toolbox yang meliputi line untuk membuat garis lurus tak terhingga, lalu ada segmen untuk membuat ruas garis, lalu ada ray untuk membuat sinar garis, lalu ada vektor untuk membuat garis berarah, lalu ada triangle untuk membuat segitiga, lalu ada polygon untuk membuat bangun bersisi banyak, lalu ada regular polygon untuk membuat poligon beraturan. Lanjut ada curve tools. Di sini ada circle untuk membuat lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu. Lalu ada arc untuk membuat busur lingkaran. Lalu ada conic yang digunakan untuk membuat bangun kerucut atau irisan kerucut. Selanjutnya ada construct toolbox. Di sini ada perpendicular line untuk membuat garis yang tegak lurus terhadap garis lain. Lalu ada parallel line untuk membuat garis yang sejajar dengan garis lain. Lalu ada midpoint untuk menentukan titik tengah dari suatu ruas garis. Lalu ada perpendicular bisector untuk membuat garis sumbu yang membagi ruas garis menjadi dua sama panjang dan tegak lurus. Lalu ada angle bisector untuk membagi suatu sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu ada vektor sum untuk menjumlahkan dua vektor menjadi satu vektor hasil. Lalu ada kompas untuk membuat lingkaran dengan menyalin panjang tertentu seperti jangka. Lalu ada measurement transfer
untuk memindahkan atau menyalin ukuran, panjang atau jarak ke tempat lain. Lalu ada locus untuk menampilkan jejak atau lintasan dari suatu titik yang berjarak. Lalu ada redefine object untuk mengubah atau mendefinisikan ulang suatu objek yang sudah dibuat. Lalu dilanjut dengan transformation toolbox. Di sini ada reflection atau pencerminan yang digunakan untuk mencerminkan objek terhadap sebuah garis atau sumbu cermin. Lalu ada simetri yang digunakan untuk mencerminkan objek terhadap sebuah titik atau pusat simetri. Sering juga disebut rotasi 180 derajat. Lanjut translation atau pergeseran digunakan untuk menggeser objek terhadap jarak dan arah tertentu, biasanya ditentukan oleh sebuah vektor. Nah, lalu ada rotation yang digunakan untuk memutar objek terhadap titik pusat tertentu dengan sudut derajat yang bisa kamu tentukan. Lalu dilation atau perkalian digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek dari sebuah titik pusat dengan faktor skala tertentu. Lalu ada inverse yang digunakan untuk melakukan transformasi inversi terhadap sebuah lingkaran. Lalu dilanjut dengan macro toolbox. Di sini ada initial object S digunakan untuk memilih objek awal. Lalu ada final object S digunakan untuk memilih hasil akhir dari konstruksi yang ingin kamu jadikan otomatis. Lalu ada define macro yang digunakan untuk membungkus pilihan objek awal dan akhir tadi menjadi satu alat baru yang bisa kamu beri nama sendiri. Lalu lanjut property check toolbox. Di sini ada collinear untuk mengecek apakah 3 titik atau lebih terletak pada satu garis lurus. Lalu ada paralel untuk mengecek apakah 2 buah garis sejajar satu sama lain. Lalu ada perpendicular untuk mengecek apakah 2 buah garis saling tegak lurus. Lalu ada equidistant untuk mengecek apakah beberapa objek memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik atau garis tertentu. Lalu ada member untuk mengecek apakah sebuah titik merupakan bagian dari suatu objek. Lalu dilanjut ada measurement and calculation toolbox. Di sini ada distension or length untuk mengukur jarak antara 2 titik atau panjang sebuah ruas garis atau keliling bangun datar. Lalu ada area untuk menghitung luas dari bangun datar yang tertutup seperti segitiga, poligon, atau lingkaran. Lalu ada slope yang digunakan untuk mengukur kemiringan atau gradien dari sebuah garis. Lalu ada angle untuk mengukur besar sudut antara 3 titik atau 2 buah garis. Lalu ada equation or coordinates yang digunakan untuk menampilkan persamaan garis atau lingkaran atau menampilkan koordinat x-y dari sebuah titik. Lalu ada calculate yang berguna untuk membuka kalkulator internal Cabri untuk menghitung angka-angka yang sudah ada di layar, misalnya menjumlahkan 2 panjang sisi. Lalu ada apply and expression yang memungkinkan kamu untuk memasukkan rumus matematika custom dan menerapkannya pada nilai pengukuran yang ada. Lalu ada tabulate untuk memasukkan hasil pengukuran ke dalam tablet. Selanjutnya ada display and animation toolbox. Di sini ada label untuk memberi nama pada objek, lalu di sini ada teks untuk membuat kotak teks bebas untuk menulis keterangan atau judul di lembar kerja. Lalu ada numerical edit untuk memungkinkan kamu memasukkan angka secara manual untuk digunakan dalam perhitungan atau parameter objek. Lalu ada expression digunakan untuk menulis rumus matematika, misal. Lalu ada mark angle untuk memberi tanda lengkung pada sudut agar terlihat lebih jelas secara visual. Lalu ada fix or free. Nah, fix ini untuk mengunci objek agar tidak bisa digeser, dan free ini untuk melepaskan kunci objek agar bisa digerakkan kembali. Lalu ada trace on off untuk meninggalkan jejak garis saat sebuah objek digerakkan. Lalu ada animation untuk membuat objek bergerak secara otomatis. Lalu ada triple animation untuk menjalankan beberapa animasi sekaligus secara bersamaan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, attributes and coordinates toolbox. Nah, di sini ada hide or show. Digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan kembali objek. Lalu di sini juga ada hide
or show button yang digunakan untuk membuat sebuah tombol klik yang bisa menyembunyikan atau memunculkan objek tertentu secara otomatis. Lalu di sini ada color untuk mengubah warna garis atau objek. Lalu di sini ada fill untuk memberikan warna isian atau arsiran pada bagian dalam bangun datar yang tertutup. Lalu ada text color untuk merubah warna tulisan atau label yang ada di layar. Lalu ada tick untuk mengatur ketebalan garis objek. Lalu ada dotted untuk mengubah jenis garis menjadi garis putus-putus. Lalu ada modify appearance untuk menu cepat untuk mengubah beberapa atribut visual sekaligus pada suatu objek. Lalu ada show access untuk menampilkan atau menyembunyikan sumbu koordinat X dan Y. Lalu ada new access untuk membuat sistem koordinat baru di lokasi yang kamu tentukan. Lalu ada define grid untuk menampilkan atau menyembunyikan kotak-kotak pada latar belakang lembar kerja untuk membantu presisi gambar. Lalu lanjut, di sini kita akan membuat trace hiperbola. Pertama-tama kita memakai segmen untuk membuat garis dari titik A hingga titik B. Kita beri nama titik itu dengan klik huruf yang ada di keyboard. Kita gunakan circle untuk membuat lingkaran yang berpusat di titik A tetapi tidak melebihi titik B dan beri label L. Lalu kita gunakan line untuk membuat garis yang melalui titik A, lalu beri label M. Lalu gunakan intersection point dan klik lingkaran dan garis M, lalu beri label O. Lalu kita menggunakan segmen untuk membuat ruas garis dari titik O ke titik B. Lalu kita gunakan perpendicular bisector dan klik ruas garis AB yang akan muncul sebuah garis. Kita beri label N. Lalu kita gunakan intersection point dan klik garis M dan N. Dan kita beri label X. Dan diberi label X. Lalu kita gunakan segmen untuk membuat ruas garis AX dan BX. Setelah itu kita gunakan trace on off, lalu klik titik X. Nah, setelah itu kita gunakan animation, lalu klik dan tahan titik O. Dan kita bisa geser ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas. Trace hiperbola pun sudah jadi. Di sini kita dapat simpulkan nih bahwa Kebri 2 Plus merupakan salah satu software yang sangat membantu dalam pembelajaran geometri, khususnya geometri 2 dimensi. Dengan berbagai fitur yang interaktif, software ini mampu mempermudah kita dalam memahami konsep-konsep geometri secara lebih visual dan menarik. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti hanya bisa untuk objek 2 dimensi dan membutuhkan penyesuaian di awal penggunaan, Kebri 2 Plus juga tetap menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran matematika khususnya pada geometri 2 dimensi. Dengan demikian, penggunaan Kebri 2 Plus diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta minat belajar siswa terhadap geometri.